Faslun utawi iki fasal wa syaraitu sholati utawi piro-piro syarat sahnya sholat. Nah, ini namanya syarat sahnya sholat. Kalau di atas tadi syarat wajib sholat dengan memenuhi kriteria di atas, Islam, dewasa, berakal sehat, berarti wajib sholat. Tapi kalau yang di bawah ini namanya syarat sahnya sholat, artinya kalau kurang yang enggak sah. Utawi piro-piro syarat sahnya sholat qabla dukhuli ing dalam saturunge mancing atau masuk fiha ing dalam sholat itu khamsatu asyi'a ono 5 piro-piro perkara. Utawi piro-piro syarat sahnya sholat qabla dukhuli ing dalam sebelum masuk fiha ing dalam sholat itu khamsatu asyi'a iku ono 5 piro-piro perkara. Syarat sahnya sholat ada 5. Yang pertama taharatul a'dha'i, yang pertama sucinya piro-piro anggota. Sucinya piro-piro anggota suci minal hadasi saking hadas. Jadi anggota tubuhnya suci dari hadas kecil, hadas besar. Wa najisi lan saking najis. Suci saking najis. Wasatrul auratih, dan yang kedua menutupi aurat. Wasatrul auratih, dan yang kedua menutupi aurat bilibasin kalawan pakaian tohirin yang suci. Wal wukufu, dan yang ketiga berdiam ala makanin tohirin. Wal wukufu, dan yang ketiga berdiam ala makanin atas panggonan atau tempat tohirin yang suci. Sajadahnya suci. Yang keempat wal ilmu, dan meyakini. Wal ilmu maknanya yakin, bukan cuma tahu tapi yakin. Setidaknya praduga yang kuat. Wal ilmu, dan yakin bidukhulil waqti kalawan masuknya waktu. Wastiqbalul kiblati, dan yang kelima menghadap kiblat. Wa yajuzulan wenang tarkul kiblati opo ninggal nu kiblat. Wa yajuzulan wenang tarkul kiblati opo ninggal nu kiblat, atau tidak menghadap kiblat fi halataini ing dalam 2 tingkah. Fi halataini ing dalam 2 tingkah. Yang pertama fi syiddatil khaufi, ing dalam peperangan yang sangat dikhawatirkan atau yang sangat mengkhawatirkan. Syiddatul khauf namanya. Jadi dalam kondisi perang tapi tetap sholat. Yang kedua wa fin nafilatilan ing dalam sholat sunnah. Wa fin nafilatilan ing dalam sholat sunnah. Fis safari ing dalam bepergian. Fis safari ing dalam bepergian alar rohilati, di atas tunggangan. Kalau zaman dulu unta atau kuda, kalau sekarang ya kendaraan. Alar rohilati, atas tunggangan, atau sekarang kan kendaraan. Wis, sekilas penjelasannya. Syarat sahnya sholat, yang namanya syarat dikerjakan sebelum sholat, paham ya? Kalau rukun sholat dikerjakan di dalam sholat, tapi kalau syarat sahnya sholat dikerjakan sebelum sholat, itu ada 5. Yang pertama, anggota tubuh kita itu harus suci, suci dari hadas kecil, hadas besar, dan juga dari najis. Jadi mulai dari sebelum sholat harus suci. Berarti kalau enggak suci sholatnya tidak sah. Yang kedua
menutupi aurat dengan pakaian yang suci. Jadi yang kedua ini agak rawan biasanya kalau kita pakai celana dan pakai kaos pendek untuk laki-laki. Paham ya? Jadi untuk kaum laki-laki yang rawan biasanya pakai celana, pakai kaos pendek. Kenapa? Karena ketika dia ruku, ini kan ketarik. Paham ya? Ketarik. Dan posisi celananya berada di bawah busarnya. Karena tinjauan aurat itu seperti ini. Seandainya dilihat dari atas itu kelihatan atau dari samping kelihatan. Jadi kalau kita pakai celana, pakai kaos pendek, ruku, itu kan seandainya kita ngintip itu kan kelihatan. Karena posisi celana ada di bawah busar. Atau kita cuma pakai baju nggak pakai kaos pendek. Sedangkan sarung posisi berada di bawah busar. Kancingannya kebuka, nggak pakai kaos dalam, sarungnya berada di bawah busar. Nah ini kan ketika dia ruku atau mungkin berdiri kan mesti kelihatan. Bedanya kalau seandainya dilihat dari arah bawah. Paham ya? Jadi kalau di perkampungan umpamanya kita sholat di atas langgar yang terbuat dari bambu umpamanya, nggak ada karpetnya kan mesti kan banyak berlubangnya. Faiz sholat di situ ternyata nggak pakai celana pendek umpamanya. Seandainya dilihat dari bawah kelihatan, lah itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena aurat itu dilihat dan tidaknya itu seandainya dilihat minal a'la dari atas, au minal jawanib dari samping, kanan kiri, depan belakang. La minal asfal, bukan dilihat dari bawah. Paham ya? Jadi aurat itu seandainya dilihat dari bawah kelihatan, bagaimana? Tetap sah. Itu tidak menjadi masalah. Yang dimaksud kelihatan itu seandainya dari atas ini kelihatan, dari samping kanan kiri depan belakang kelihatan. Oh baru itu yang tidak sah. Artinya auratnya kebuka. Adapun dari bawah tidak menjadi masalah. Adapun perempuan yang rawan, kalau mekenanya itu potongan, potongan, terus dan itu pakai kaos pendek itu agak kecil juga, kaos pendek, sehingga ketika dia takbiratul ihram, Allah, kelihatan kan, paham ya? Ketika takbir, raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan, Allah, nah ini kelihatan, orang yang di depan kelihatan. Karena saya sampaikan tadi yang dimaksud aurat kelihatan itu dari samping, depan belakang, kanan kiri atau atas. Takbir Allah. Bedanya kalau memang pakai baju panjang, enggak apa-apa. Yang dikhawatirkan cuman pakai kaos ketika raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan, lah kan kelihatan. Allah, kelihatan. Minimal siku kelihatan. Apalagi semuanya. Bagaimana ya nggak sah? Mulai pertama sudah nggak sah. Bukan batal tapi tidak sah. Kenapa? Karena tidak menutup aurat. Maka tadi saya jelaskan kalau untuk laki-laki yang rawan pakai celana, pakai kaos pendek. Ketika ruku ketariknya. Atau pakai sarung, posisi sarung dan celana berada di bawah busar. Terus kancingan ini kebuka, tidak pakai kaos dalam. Itu yang rawan. Karena ketika ruku mesti nggak kelihatan. Karena memang posisi sarung berada di bawah busar. Adapun yang perempuan yang rawan yaitu memakai mukena potongan. Terus pakai Pakai kaos pendek. Bedanya kalau memang baju panjang tidak menjadi masalah. Terus di mukena itu ada talinya Ada talinya. Nah, itu bagus. Juga kadang kalau nggak ada tali itu yang rawan. Lahirnya kan ini kebuka atau kelihatan. Terus selanjutnya semua jenis pakaian yang suci. Terus berdiam di tempat yang suci. Ya kalau kita pakai sajadah yang suci. Kalau yang kita sholati umpamanya di sini itu sudah suci, nggak ada kotoran, tapi di depan yang ada. Cuman itu bukan termasuk dari
tempat yang kita gunakan untuk sholat. Bagaimana? Maka itu namanya cuma muhadza, melurusi. Karena di depan, tapi bukan bagian dari tempat yang kita pakai sholat. Bagaimana itu hukumnya makruh? Ya, artinya cuma sekedar muhadzatun najasa, lurus dengan najis. Yang menjadi masalah kalau memang pas di depan kita, dan ini sebagian daripada tempat yang kita gunakan sholat umpamanya. Terus selanjutnya yang keempat, kita harus yakin bahwasanya sudah masuk waktu sholat. Setidaknya ada sebuah dugaan. Paham ya? Yakin itu kalau sekarang gampang, karena ma'rifatul awqat itu kan banyak, mengetahui waktu itu kan banyak. Bisa dengan jam dinding, atau kalau sekarang dengan azan ya. Oh sudah azan. Wah kita yakin. Wah sudah azan. Kita yakin sudah masuk waktu sholat. Setidaknya sebuah don atau dugaan. Wah ini sudah duhur, sudah azan, sudah asar dan seterusnya. Karena kalau zaman dulu itu tidak ada azan seperti sekarang, terus tidak ada jam dinding dan seterusnya, apalagi di HP. Sehingga cara untuk mengetahui itu kan dengan memakai sebuah benda, diukur. Oh bayangan ini masih masih lurus. Oh sudah lebih. Nah, berarti kalau lebih sudah tergelincirnya matahari. Lah kalau mendung yang menjadi masalah itu zaman dulu. Sekarang gampang ya, ada azan, ada radio dan yang lainnya. Yang terakhir syarat sahnya sholat yaitu harus menghadap kiblat. Nah, jadi berarti kalau tidak menghadap kiblat sholatnya tidak sah. Kalau kita berada di sebuah tempat yang memang asing, apa contohnya? Contohnya Rosid bermalam di hotel. Atau mungkin contohnya Vano ada di tengah hutan. Lah ini kan nggak ngerti arah ya, tidak ngerti arah. Memang biasanya kalau di hotel ada petunjuk, berarti arah kiblat. Lah ini nggak ada, mana? Atau kita ada di tengah hotel Vano, tengah hutan. Bagaimana? Maka ijtihad, apa ijtihad? Kita itu harus punya penilaian, wis arah kiblat yang sana umpamanya. Yang penting sudah ijtihad, walaupun seandainya salah tidak menjadi masalah. Yang penting sudah punya ijtihad. Arti ijtihad, kita sudah mempertimbangkan, sudah menilai dan punya pilihan. Oh sana, semuanya sana menghadap kiblat karena kita di hotel dan tidak ada tanda-tandanya, mungkin karena yang punya orang Kristen umpamanya. Tapi rata-rata di hotel itu ada petunjuknya ya, ada petunjuk. Oh kiblat ke sana umpamanya. Tapi ini seandainya kalau kita berada di sebuah tempat yang kita tidak ngerti arah kiblat, mau pakai HP nggak ada jaringan umpamanya, maka alternatif terakhir yaitu ijtihad. Apa ijtihad? Kita sudah mempertimbangkan dan mempunyai pilihan. Oh sana arah kiblat. Terus diperkenankan atau diperbolehkan tidak menghadap kiblat dalam dua hal. Yang kedua dalam kondisi terjadi peperangan, nanti ada di belakang ini. Jadi dalam peperang pun juga wajib sholat, cuma ada tata caranya. Kalau musuh ada di arah kiblat bagaimana, kalau berada di arah selain kiblat bagaimana, nanti ada di belakang. Terus yang kedua dalam sholat sunnah itu pun dalam perjalanan yang berada di atas kendaraan. Faslul utawi iki fasal wa arkanu sholati.